Siang Bang Sandra. Terkait kemarin sempat ada postingan di Instagram seseorang meminta maaf kepada salah satu klien abang yang bernama Rizky Bilar karena sudah memberikan statement atau meramal beliau pada saat itu yang akhirnya jadi viral dan beliau pun dicecar dengan netizen sendiri. Nah, abang melihatnya sendiri seperti apa, Bang? Baik, terkait dengan adanya seseorang yang menyampaikan hasil ramalan, kemudian mengeluarkan statement juga, apakah hasil ramalan itu seperti apa ya, yang sama-sama kita ketahui. Yang mau saya sampaikan terkait dengan adanya kejadian ini, saya cukup prihatin. Karena apa? Karena saya menilai orang ini menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat umum, mungkin motifnya adalah pengen mencari sensasi atau hal apapun lah yang memang bisa menguntungkan diri sendiri lah dari statementnya dia. Makanya tadi saya sampaikan, saya cukup prihatin karena seharusnya tidak dengan hal-hal seperti ini untuk mendapatkan perhatian publik. Bisa dapat dilakukan dengan kreativitas ataupun hal-hal lain yang lebih positif nilainya dibandingkan harus menyampaikan hal-hal yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Nah, secara hukum nih Bang, maksudnya abang melihatnya Ya. dengan statement dia yang mengutarakan bahwa Bilar A, Bilar B, Bilar C itu gimana sih Bang? Jadi begini, kalau saya tidak salah dalam rekaman tersebut yang sudah saya tonton, ada beberapa poin yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Ya, kurang lebih ini garis besarnya. Yang pertama itu terkait dengan menumpang hidup. Jadi Mas Rizky itu disebutkan di dalam video tersebut menumpang hidup, kurang lebih begitu ya. Kemudian yang kedua, pernah memiliki anak hasil dari bukan pernikahan, artinya sudah sempat punya anak. Kemudian yang ketiga, berhubungan dengan sesama jenis. Yang keempat, kemudian materinya akan menceraikan istrinya, kurang lebih begitu. Kemudian yang kelima, memiliki masa lalu yang cukup gelap. Dan yang keenam, aktingnya biasa-biasa aja. Kalau kita melihat dari statement yang disampaikan secara garis besar, mungkin ada beberapa yang masuk ke dalam kategori fitnah ya. Fitnah yang dimana ada 4 poin terkait dengan numpang hidup, pernah punya anak, berhubungan sesama jenis, dan Lesti akan diceraikan. Ini kan merupakan sesuatu hal yang tidak bisa kita pastikan kebenarannya. Jadi kalau ditanya terkait dengan hal itu, sudah cukup jelas terdapat beberapa undang-undang yang sudah menunggu di depan beliau. Kira-kira yang dilanggar itu salah satunya adalah di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait dengan ITE, yang dimana di dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 11 Tahun 2008 itu masuk unsurnya. Kemudian secara pidana umumnya juga masuk, yaitu di dalam pasal pencemaran nama baik. Nah, namun hati-hati, pencemaran nama baik ini apabila tidak dapat dibuktikan oleh yang bersangkutan, maka hukumannya nanti akan berbeda. Dari pencemaran nama baik berubah akan menjadi fitnah. Itu yang bisa saya sampaikan. Maksudnya gimana Bang? Bisa berubah dalam arti kata apa yang disampaikan sama dia tidak bisa dibuktikan secara nyata itu akan menjadi blunder buat dia. Coba, gitu. Mungkin gimana, ini Bang? Ada rekan saya akan menjelaskan detailnya seperti untuk apa. pencemaran nama baik itu pada dasarnya tuduhan, Pak. Tuduhan. Dan apabila diberi kesempatan yang menuduh itu untuk membuktikan apakah omongannya benar atau enggak. Kalau benar itu pencemaran nama baik. Kalau nggak benar itu fitnah. Pencemaran nama baik itu 9 bulan kalau saya tidak salah, 310 KUHP. Kalau fitnah itu 4 tahun 311.
Oh, lebih besar Betul. ketika terbukti itu Karena fitnah. berarti kan menyebarkan tuduhan yang tidak benar. Oh, baik. Apa kalau dari abang sendiri melihatnya, ketika seseorang melontarkan sesuatu yang tidak benar begitu, apakah itu akan berakibat fatal juga bagi si orang yang disebut itu? Maksudnya mungkin dari Rizky Bilar akan menjadi kena mental juga gara-gara seperti itu. Pastinya Mas. Sudah pasti, hal itu pasti. Makanya saya selalu menyampaikan, saya nggak pernah capek menyampaikan kepada masyarakat, bijaklah dalam menyampaikan sesuatu di sosial media. Karena saya paham, kadang tuh masyarakat itu suka beranggapan begini, loh itu kan merupakan bagian dari kebebasan berpendapat atau kebebasan berekspresi. Iya betul, itu memang kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kita tuh tinggal di bagian timur nih, ya, belahan dunia bagian timur yang dimana masih sangat menjunjung tinggi yang namanya adab. Jangan lupa, masyarakat menyampaikan itu merupakan haknya dia untuk mengutarakan pendapatnya, tetapi si korban itu juga memiliki hak, yaitu hak hukum apabila yang bersangkutan merasa dia sudah dipojokkan ataupun difitnah seperti itu. Makanya kenapa adanya undang-undang ITE ini sebenarnya salah satu bagian untuk adanya kesinambungan antara masyarakat ketika dia mengutarakan sesuatu, itu ada batasannya, dan si korban juga memiliki hak hukum untuk memproses secara hukum apabila apa yang disampaikan dan diutarakan itu tidak sesuai dengan adab yang ada. Nah, Betul ya. Yang menarik ini beliau itu dengan sadar diri akhirnya mengupload permintaan maaf secara terbuka di akunnya sendiri, di akun Instagramnya gitu. Apakah ini bisa menjadi acuan bahwa ya udah kita maafkan, atau the show must go on, maksudnya proses tetap berlanjut gitu. Nah, seperti abang bilang ada yang namanya restoratif justice. Nah itu kan ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, itu gimana Pak? Menurut ramalan saya nih, ya, terkait dengan hal itu, walaupun yang bersangkutan telah meminta maaf, boleh, itu haknya dia, dan itu merupakan suatu kewajiban secara moral. Tetapi terkait dengan proses hukum, menurut ramalan saya itu tidak akan berhenti sampai di situ. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Kalau dari sudut pandang rekan saya gimana? Kira-kira? Pelaku punya hak untuk minta maaf, tapi korban juga punya hak untuk mau meneruskan atau memberhentikan. Kalau klien kami mau lanjut, ya kami akan lanjut. Itu balik lagi Keputusan di tangan klien ya Bang. tangan klien kami selaku korban. Nah, apa di dalam statement dia yang minta maaf itu karena dia ngerasa di situ pembelaan dia adalah statement dia dipotong-potong oleh oknum tertentu dan akhirnya menjadi di blow up gitu. Nah, Kan ini saya gimana sudah Bang? bilang Pak, setiap orang itu nanti akan diberi kesempatan untuk membuktikan apakah itu pencemaran nama baik atau fitnah. Ya kalau memang dia merasa itu dipotong-potong, ya buktikan aja. Bagaimana kalau tidak dipotong, apakah masih mengandung Unsur muatan pencemaran nama baik atau tidak? Tapi mungkin tambahan sedikit dari saya, kita kan memang sama-sama sudah menyaksikan video tersebut ya. Ini bukan maksud saya untuk menggiring opini, ini kita bicara fakta. Apa yang disampaikan di luar dari sosial media, TikTok dan Instagram, itu mungkin ada kemungkinan untuk dipotong-potong, iya. Tetapi rekaman secara penuhnya itu kan diupload di dalam YouTube ya, konten